Halo Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang seru banget. Another important topic, yaitu gimana cara bertransformasi menjadi wanita impian kamu. Yes, wanita impian kamu. Kenapa? Kenapa wanita impian kamu? Karena di saat kamu menjadi wanita impian kamu, your dream woman, artinya kamu juga akan menjadi wanita impian cowok kamu, wanita impian mama kamu, wanita impian, pokoknya kayak the dream woman. The dream woman, definisi the dream woman. It starts from yourself. Semuanya dimulai dari diri kamu sendiri. Karena di saat kamu menganggap kalau kamu adalah seorang wanita impian, kamu punya kepercayaan diri itu, kamu punya energi itu, kamu tahu kalau kamu tuh punya nilai yang kamu bawa kepada diri kamu, kepada orang-orang di sekitar kamu. Langsung kita mulai aja. Seperti biasa, kita akan menggunakan singkatan-singkatan seru biar kamu gampang inget ya. Oke, di sini ada wanita, asik wanita gitu. Ada wanita impian. Kita akan membahas lebih dalam seperti apa sih wanita impian kamu, mendefinisikan, menentukan siapa wanita impian kamu. Karena wanita impian kamu, wanita impian aku berbeda-beda. Analisis dan lepaskan. Analisis, apa sih sekarang yang menghambat kamu menjadi the dream woman ini, dan belajar untuk let go, belajar untuk melepaskan penghambat-penghambat yang menghambat kamu menjadi wanita impian kamu. And niat yang jelas dan juga positif, pemikiran positif. Mengimplementasikan kebiasaan yang baru, karena kebiasaan itulah yang membentuk sebuah identitas. Yang paling penting ini adalah dasarnya, yaitu tumbuhkan self love dan kepercayaan diri. Action and appreciation, karena nggak cuma halu-halu aku mau jadi wanita kayak gini tapi nggak ada aksinya ya, tapi ya perlu ada aksinya. Jadi take action every single day, dan juga penting untuk merayakan setiap kemenangan-kemenangan kita sekecil apapun setiap hari. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama dari poin kita tadi, dari wanita, yaitu wanita impian. Siapakah dia? Mendefinisikan wanita impian kamu sendiri. Kesalahan yang kebanyakan dari kita buat adalah kita tuh mendefinisikan diri kita dari lensa atau opini-opini orang lain. Kita ngelihat yang ngetrend di sosmed nih yang kayak gini dressnya, atau cara gaya hidupnya, pekerjaannya, nilainya, pokoknya semuanya kita anut dari orang lain, dan kita menggunakan standar orang lain. Itu yang membuat kita tidak percaya diri. Ini waktunya kamu mendefinisikan siapa sih wanita impian kamu sendiri. Karena apa itu wanita impian? Wanita impian adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan versi terbaik dari teman kamu, definisinya bukan dari cowok kamu, bukan dari gebetan kamu, bukan dari mama kamu, bukan dari papa kamu, bukan dari tetangga kamu, tapi semuanya datang dari diri kamu sendiri. Ini juga yang dinamakan dengan authenticity, keaslian. Di saat kamu asli, di saat kamu stop menggunakan standar orang lain, itu juga di saat kamu paling bersinar, di saat kamu bisa stand out there, bersinar di luar sana, di saat kamu bisa menang dan sukses, benar-benar sukses definisi kamu sendiri. Tanya ke diri kamu sendiri, apa sih nilai-nilai penting baginya, bagi wanita impian aku, bagi diri aku sendiri? Apakah nilai-nilainya adalah aku sangat value kekeluargaan, koneksi, atau aku sangat value kemandirian, independence, kebebasan, kejujuran, keaslian, kepercayaan diri? Gimana cara tahu nilai-nilai kamu sebenarnya? Coba deh, di saat kamu ngelihat orang lain, di saat kamu ngelihat sesuatu, apa yang selalu ada di dalam pikiran kamu? Apakah keestetikannya? Apakah hubungan? Apakah kemandirian? Apakah kebebasan?
Apakah keasliannya? Apakah keberaniannya? Apa yang seringkali menjadi penting untuk kamu? Itu adalah nilai-nilai penting untuk diri kamu. Contohnya untuk aku sangat value yang namanya kemandirian dan kebebasan. Aku sangat value yang namanya kemandirian dan kebebasan. Dan itu yang seringkali juga aku prioritaskan. Mungkin karena budaya juga ya, karena kan Asia, Indonesia, aku dari kecil selalu kekeluargaan, selalu yang ngumpul-ngumpul, dan kemandirian, kebebasan itu adalah nilai yang aku nih kurang pas masa kecil. Nah, karena di masa lalu itu aku kurang, makanya pas gedenya aku sangat value yang namanya kemandirian dan kebebasan. Jadi itu contohnya. Yang kedua, ada apa sih visi hidupnya? Apa sih yang kamu perjuangkan di dunia ini? Karena kan sebagai cewek, kehidupan kita bukan cuma nikah atau ngikutin cowok atau percintaan gitu. Masih banyak hal-hal di luar sana yang menjadikan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia yang utuh, itu kita punya visi hidup. Walaupun visi hidup untuk sekarang belum terlalu clear, mulai aja dulu dari yang kita suka. Balik lagi, ini juga berhubungan dengan nilai-nilai penting kamu. Seringkali nilai-nilai penting ini berkaitan dengan visi hidup. Aku pakai contoh aku lagi, karena nilai-nilai aku adalah kemandirian, kebebasan, keaslian. Itu juga yang menjadi visi hidup aku. Sekarang visi hidup aku adalah aku mau membantu wanita-wanita di luar sana untuk bisa menciptakan kemandirian, kebebasan, dan menjadi dirinya yang paling asli. Itu yang menjadi visi hidup aku. Sering-sering ditanyakan ke diri sendiri, sering-sering direfleksikan apa sih yang aku perjuangkan, yang menjadi life purpose aku. Karena di saat kita punya life purpose, di saat kita punya visi hidup, itu yang membuat kita alive, itu yang membuat kita bangun setiap hari dan kita semangat jalanin hari-hari kita, karena kita mau hidup selaras dengan visi hidup kita. Di saat kita hidup selaras dengan visi hidup kita sama suara hati kita, itu yang membuat kita benar-benar bahagia, benar-benar punya kesuksesan yang asli, benar-benar kesuksesan yang versi diri kita. Poin selanjutnya yaitu gimana sih cara dia berpakaian? Apakah dia menggunakan dress? Apakah dia suka yang kayak sporty atau dia yang suka kayak casual gitu, maksudnya pakai sendal atau pakai sepatu atau pakai heels atau pakai blazer. Aku rekomendasiin coba lihat-lihat Pinterest, bagus banget untuk inspirasi cara berpakaian. Coba-coba gimana sih cara berpakaian yang membuat kamu percaya diri, yang membuat kamu kayak oh ini aku banget nih, I love this. Coba-coba dulu aja semua style sampai kamu nemuin oke, ini aku, ini yang paling pas untuk aku gitu. Gimana gaya hidup dia, seperti apa yang dia lakukan setiap dia bangun tidur. Apakah wanita impianku setiap bangun tidur akan langsung ngecek HP, ataukah wanita impianku bangun tidur dia berdoa, mengucap syukur, dia journaling, dia connect with herself. Apa yang dia lakukan sebelum tidur? Apakah dia mengucap syukur? Apakah dia baca buku? Apakah dia ngobrol sama temennya, ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama mamanya, atau dia bekerja, atau dia menulis, working on her project, ataukah dia main HP? You decide. Bagaimana gaya hidup ideal kamu sih? Gimana gaya hidup wanita impian kamu? Semuanya didefinisikan. Apa kebiasaannya? Apakah dia olahraga setiap hari? Apakah dia bersosialisasi? Apakah dia punya alone time, me time, suka maskeran, suka skincarean gitu. Apa yang dia konsumsi? Yang dia konsumsi itu dari makanan, dari sosial medianya, dari tontonannya, dari yang dia dengarkan, dari musiknya. Semuanya sangat mempengaruhi identitas wanita impian kamu. Oke, coba kita langsung exercise ya, langsung praktek biar kamu jadi wanita impian kamu sekarang juga. Aku mau ngajak kamu untuk gambar dua orang wanita. Ini gambarnya current me, diri kamu yang sekarang,
versus future me. Diri impian kamu, diri kamu di masa depan, kamu mau menjadi wanita seperti apa? Misalnya nih, kamu gambar kayak gini, terus yang biru-biru ini adalah kualitas kamu yang sekarang. Apa aja sih, bisa kualitas, bisa pekerjaan kamu sekarang, bisa gaya hidup kamu sekarang. Dan ini yang menggambarkan kualitas kamu di masa depan juga. Misalnya sekarang tuh kayak secure, overthinking, meski belum confident, not truly believe in herself, employee atau unhealthy living, atau people pleaser. Nah, future me, misalnya kamu mau menjadi wanita seperti apa? Wanita impian kamu tuh kualitas-kualitas yang tadi, pertanyaan tadi itu gimana? Ditulis lagi yang kayak tadi. Misalnya dia living healthily, dia punya healthy lifestyle, dia ke gym setiap hari, dia confident, dia authentic, dia berani, she's brave, dia punya bisnis woman, apa bisnisnya? Dirincikan semua, dibikin detail. Singer, dia suka ngedance, dia juga model. Nah, setelah kamu sudah gambar dua orang wanita ini, current me versus future me, sekarang tanya ke diri kamu sendiri. Gambar lagi, gambar gap. Ini tuh sebuah gap. Ini ya, garis merah ini yang menggambarkan perjalanan kamu, diri kamu yang sekarang ke future me ini, diri kamu di masa depan. Semakin besar gap. Semakin besar gap ini, semakin menantang, semakin kamu tuh gak ngerasa percaya diri. Kenapa? Karena sehari-hari ternyata current me ini, diri kamu yang sekarang, kamu tuh gak bertindak, berperilaku, melihat diri kamu seperti kamu tuh adalah diri kamu di masa depan. Kamu gak ngelihat kalau kamu adalah the dream woman, seorang wanita impian. Nah, gimana caranya biar kamu bisa mengecilkan gap ini? Dari yang insecure jadi confident, dari overthinking dia jadi brave, she takes action anyway. Dia masih mikir karena dia masih punya pikiran ya, masih bisa overthinking, dan overthinking itu bukan selalu hal yang buruk. Overthinking itu sangat bagus, artinya kita peduli, kita mau melakukan yang terbaik. Yang jadi isu adalah di saat kita overthinking tapi kita nggak pernah mengambil aksi. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, gimana pertanyaannya untuk kamu mengecilkan gap ini? Semakin kecil gap ini, semakin kamu percaya diri, semakin kamu asli, semakin kamu otentik. Apa yang bisa aku lakukan sekarang juga untuk aku bisa mengecilkan gap ini? Gap antara current me versus future me. Apa kebiasaan sehari-hari yang mulai bisa aku lakukan agar aku bisa dari insecure dan jadi confident, agar aku dari yang sebelumnya makan kurang bernutrisi, sekarang aku jadi healthy lifestyle, aku jadi ke gym setiap hari. Apa yang bisa aku lakukan sehari-hari? Apa gaya hidupnya? Bagaimana cara aku berkata-kata? Bagaimana cara aku melihat diri aku? Mulai dari hal-hal terkecil, misalnya bangun tidur, aku mengucap syukur, aku mulai mengelilingi diriku dengan orang-orang yang suportif, dengan konten-konten yang inspiratif, konten-konten educational. Misalnya aku take time untuk connect with myself setiap hari, untuk refleksi setiap hari. Bagaimana caranya agar aku bisa mengecilkan gap ini, gap antara current me versus future me. Oke, kita masuk ke poin kedua dari wanita. Yaitu yang A, yang kedua adalah analisis, lalu lepaskan. Lepaskannya udah sampai pakai tanda seru nih. Lepaskan, bukan lepaskan. Oke? Oke, apa ini bulat-bulat? Maksudnya adalah anggap ini adalah sebuah bawang. Oke? Ini adalah bawang. Ini bawang. Oke? Ini bawang. Ini kulit-kulitnya bawang. Apa ini yang merah-merah? Yang merah-merah ini melambangkan kulit bawang ini. Merah-merah ini juga artinya pemikiran kamu, limiting belief kamu, pemikiran-pemikiran yang membatasi kamu selama ini. Misalnya yang setiap hari kamu, apa sih yang setiap hari kamu ulangin ke diri kamu? Di saat kamu melihat kaca, apa yang muncul di
di pikiran kamu, apa yang keluar dari mulut kamu. Misalnya, aku jelek di kulit bawang, aku jelek, aku gendut, aku pemarah, aku nggak sabaran, aku lemah, aku pemalu, aku orangnya introvert, aku pemalas, aku mageran, aku nggak berbakat. Apapun itu menjadi kulit kamu, kulit bawang. Kamu adalah sebuah bawang, anggap ini adalah kamu. Nah, datangnya dari mana sih merah-merah ini, kulit-kulit ini? Ini datangnya dari pengkondisian masa lalu yang kamu dengar sejak kamu kecil. Apakah itu dari orang tua kamu yang misalnya pernah ngomelin kamu kalau kamu tuh lemah, kamu tuh kurang rajin, kamu tuh orangnya pemalas deh, kamu tuh gini deh. Terus kamu serap dari teman-teman kamu juga, pokoknya dari lingkungan kamu nih, kamu dapet nih label-label ini, kamu kumpulkan, tapi kamu percayai semuanya, semua opini orang lain ini. Oke, kamu kumpulkan, dan kamu membiarkan ini menjadi identitas kamu. Sebenarnya wajar juga, karena sebagai manusia kita memang dibentuk dari lingkungan kita. Sejak kita kecil, kita masih belum tahu apa-apa, dan kita terima-terima aja, kita percaya aja apa yang orang katakan kepada kita, dan kita membuat itu jadi sebuah identitas kita. Seiring kita berjalan dewasa, itu adalah tugas kita sendiri untuk merefleksikan lagi, karena di saat kita dewasa, kita sudah tahu kalau kita punya hak untuk mendefinisikan siapa kita sebenarnya, mau gimana kehidupan kita. Itu adalah hak kita, itu adalah sebuah privilege untuk menentukan apa yang sebenarnya benar untuk kita. Kita punya kuasa untuk perlahan menghapus label ini satu-satu. Apa sih dari label-label yang orang-orang katakan ke aku, dari aku jelek, aku pemalas, aku pemarah, yang sebenarnya udah nggak sesuai lagi nih sama aku, udah menghambat aku nih. Aku mau melangkah tapi aku nggak bisa, rasanya berat banget karena aku dipenuhi oleh kulit-kulit ini, oleh beban-beban ini, oleh sampah ini bawa sampah berat. Aku nggak bisa melangkah karena aku terus membawa hal-hal masa lalu ke masa depan aku. Jadi aku nggak bisa melangkah ke masa depan yang sebenarnya aku pengenin, karena aku nggak pernah take time untuk analisis, nggak pernah take time untuk melepaskan, belum punya hati yang ikhlas untuk bisa melepaskan, masih mendefinisikan diri dari masa lalu. Sedangkan masa lalu itu tidak mendefinisikan kamu. Di saat kamu memilih, itu tidak mendefinisikan kamu. Jadi misalnya kamu analisis, oke, ini limiting belief aku selama ini ngomong ke diri aku seperti ini. Kamu tulis itu di kertas, kamu mulai hapus semuanya. Jadi kamu tulis di kertas dan kamu robek. Ini misalnya aku hapus, aku melambangkan, ini melambangkan kamu menghapus semua pengkondisian itu ya. Oke, hapus nih, pasti. Ini bisa kamu hapus, misalnya kulit bawangnya juga terkupas. Kulit bawangnya terkupas. Sekarang ini kamu masih menjadi bawang ya di sini misalnya. Walaupun ini kecempas bentuknya. Oke, whatever. Pokoknya ini kamu bawang, kamu sempurna. You are perfect the way you are. Ada kayak lagu When I see your face. Whatever, anyways. Ini kamu udah lepaskan ya misalnya. Sekarang kamu clear nih sekarang. Wow. Kamu udah clear, kamu sudah bersih dari semua beban-beban itu ya. Kamu perlahan belajar melepaskan. Ini istilahnya kamu tentang kulit kamu, berarti kamu nih polos sekarang, kamu kosong gitu istilahnya. Nah, apa yang menghambat orang untuk melepaskan dan masih memakai identitas masa lalunya? Karena identitas label-label ini memberikan yang namanya sense of identity. Rasanya
oh ini identitas aku, ini membuat aku nyaman. Dan berada di posisi ini, posisi yang kosong, posisi polos, itu kedengarannya pas awal-awal tuh kerasa kayak mengerikan banget, menantang banget. Ih, aku nggak berani, masa aku kosong tanpa baju gitu istilahnya. Tapi satu pemikiran yang mau aku tumbuhkan, yang mau aku ajak kamu mulai mikir, mulai mengasumsi, mulai mengdevelop, mengembangkan perspektif yang baru adalah di saat kamu posisi di sini, di saat kamu kosong, ini juga artinya kamu punya ruang untuk akhirnya menciptakan identitas yang baru. Karena semua label-label ini sudah tidak ada, sudah kosong. Ini adalah ruang kosong, kanvas kosong. Akhirnya sekarang kamu sudah bisa menciptakan identitas-identitas baru. Apa identitas baru yang tadi? Mirip kayak tadi, the dream woman, your dream woman. Aku seperti apa? Aku pintar, aku cantik, aku pede, aku berani. Pokoknya kepercayaan-kepercayaan yang mengempower kamu, yang mendukung kamu menjadi versi terbaik kamu. A, B, C, D, E, F, G, apapun itu. Mulai definisikan diri kamu dari kepercayaan yang baru ini. Jadi kamu bisa memilih untuk stop mendefinisikan diri kamu dari masa lalu. Intinya adalah kamu mulai di depan ya. Kamu mulai mendefinisikan diri kamu dari masa depan. Your future you. Kamu mulai melihat diri kamu yang sekarang seperti kamu adalah diri kamu di masa depan. Jadi kamu mulai acting, kamu mulai berkata-kata, kamu mulai menggunakan identitas-identitas baru ini, kamu mulai mendefinisikan diri kamu sebagai seseorang yang baru, dengan kepercayaan-kepercayaan yang baru, dengan label-label yang kamu ciptakan sendiri. Karena semuanya adalah cerita, semuanya adalah tentang perspektif yang kita miliki terhadap hal-hal yang ada di kehidupan ini. Apapun bisa terjadi kepada kita, tapi yang memberikan kuasa adalah kita sendiri. Bagaimana kita mau melihat suatu kejadian. Misalnya ada orang yang nggak setuju sama kita. Pilihannya ada dua. Apakah kita mau percaya kalau itu adalah sebuah kejadian yang artinya kita kurang berbakat? Atau itu adalah suatu kejadian yang artinya ya sesimpel orang punya opini yang berbeda-beda and it's okay. Itu bukan artinya aku tidak berbakat, itu artinya aku punya perspektif yang berbeda, itu artinya aku unik. Jadi pilihlah perspektif, kepercayaan yang mendukung aku menjadi wanita impianku, menjadi versi terbaik dari diriku. Kalau kamu ngerasa bahwa perubahan adalah sesuatu yang sulit, di sini aku mau memberitahu kamu kalau perubahan adalah sesuatu yang sangat mudah dan bisa dimulai dari sekarang, dimulai dari diri kamu sendiri. Life Transformation Course adalah solusi efektif yang aku ciptakan dan aku desain khusus untuk membantu kamu menciptakan kehidupan yang benar-benar kamu impikan. Di kursus ini kamu akan belajar melepaskan identitas lama yang selama ini menahan kamu, memprogram pola pikir dan pikiran bawah sadar untuk kesuksesan yang kamu inginkan, membangun kebiasaan positif yang akan mendukung pertumbuhan kamu secara konsisten, meningkatkan self-love dan kepercayaan diri sehingga kamu bisa tampil lebih empowered, mengubah tindakan kamu sehingga selaras dengan tujuan besar kehidupan kamu. Bukan sekedar teori, bukan kursus biasa, kursus ini berisi langkah-langkah praktis yang sudah membantu aku dan banyak wanita Indonesia lainnya bertransformasi, mengubah kehidupannya dan menciptakan kehidupan tanpa batas. Jadi kalau kamu serius berubah, ini waktunya mengambil langkah nyata. Ikut aku dan ribuan wanita Indonesia lainnya di Dream Woman Academy menjadi wanita impiannya. Klik link di deskripsi dan mulai perjalanan transformasi kamu hari ini. Sekarang balik ke video yang kamu tonton. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu yang N, niat jelas dan positif. Niat itu seperti fondasi kamu, fondasi dari transformasi kamu menjadi wanita impianmu.
Niat itu seperti peta yang membimbing perjalananmu. Di saat kamu memulai sebuah perjalanan, sebuah journey of life, perjalanan hidup, kamu butuh peta yang bisa mengarahkan, memberi kamu ide, kamu tuh mau mengarah kemana sih, direction kamu kemana. Peta itu kan gak perlu spesifik, aku perlu lewat jalan ABCDE, itu kan alternatifnya ada banyak banget perjalanan, pilihan, cara-cara untuk menuju tujuan kamu. Yang kamu butuhkan adalah niat. Apa intention kamu? Apa tujuan kamu nih? Kamu mengarah kemana? Bagaimana directionnya kemana? Nah, niat ini juga tentukan niat yang jelas. Jelas maksudnya adalah enggak yang caranya harus lewat A, harus lewat C, harus lewat B. Tapi kebanyakan orang cuma bilang, aku pengen sukses, aku pengen kaya, aku pengen banyak duit. Tapi maksudnya apa tuh? Sukses kan definisinya banyak nih. Bisa sukses ini, sukses aku punya cowok kaya, sukses aku punya rumah bagus, sukses aku punya badan bagus. Apa nih suksesnya? Bikin jadi lebih jelas, bikin jadi lebih spesifik. Dibanding bilang aku mau sukses, yang dimana ini kayak cuma halu aja, cuma bilang aku mau sukses tapi nggak tahu suksesnya apa, ganti jadi lebih spesifik. Misalnya, aku pengen jadi wanita yang percaya diri dan berdampak. Aku pengen jadi wanita yang punya financial independence, yang mandiri, yang bisa mengurus dirinya sendiri, yang bisa bawa orang tua jalan-jalan, yang bisa pinter masak, yang bisa merawat diri sendiri, yang punya kulit glowing, yang punya badan ideal, yang bisa keliling luar negeri, yang punya rumah luas banget di Bali, punya kolam renang, punya taman gede, punya gym di dalamnya. Bikin jadi sespesifik itu. Jadi semakin spesifik itu, semakin itu akan terjadi. Tapi di dalam kespesifikan itu, balik lagi, banyak banget cara-cara untuk menuju ke sana. Kita juga perlu untuk memiliki pikiran yang terbuka, open-minded, openness, keterbukaan bahwa Tuhan yang berkuasa di atas. Oke, kita menentukan niat, kita tahu niat kita. Sekarang kita bekerja dengan Tuhan, dengan kuasa yang di atas, membantu kita, mengarahkan kita. Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita menuju niat kita, menuju tujuan kita, menuju peta kita, perjalanan kita itu juga dibantu oleh Tuhan, yang dimana kita sangat privilege. Jadi misalnya segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, misalnya terkadang dan sering sebenarnya, kebanyakan dari kita malah jadi putus asa, kita malah jadi sedih. Tapi justru menurutku itu adalah Tuhan, kuasa yang di atas, sedang mengarahkan kepada kita, inilah jalan yang untuk kamu terbaik. Oke, mungkin sekarang kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau, yang benar-benar mau, ini belum persis, tapi kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan mungkin saat ini adalah tantangan. Tantangan itu, di dalam tantangan itu selalu ada maksudnya. Maksudnya adalah kamu masih perlu belajar hal ini agar kamu bisa punya kualitas di dalam diri kamu, agar kamu bisa embody the kualitas wanita-wanita impian kamu. Maksudnya wanita cuma satu, wanita impian kamu satu aja, karena diri kamu satu gitu ya. Kualitas wanita itu, karena di saat kamu sudah embody the quality, di saat kamu sudah punya kualitasnya, di saat di dalamnya dari internalnya kamu sudah sesuai dengan diri kamu di masa depan, wanita impian kamu udah otomatis akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi sekarang kamu masih mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yang dimana nantinya ini akan mengarahkan kamu ke yang kamu inginkan. Bayangin kamu lagi nanam pohon, kamu fokus dulu ke akarnya. Apakah ini akarnya udah benar-benar kuat, fondasinya udah kuat,
Jangan langsung fokus ke buahnya gimana, tapi nggak tahu fondasinya gimana. Belajar untuk berpikir long term. Di saat baru awal-awal kamu udah fokus, gimana nih, masa nggak tumbuh-tumbuh buahnya, sedangkan kamu nggak pernah take time untuk melihat akarnya. Pastiin akarnya ini kencang dulu, kuat dulu. Jadi bertahun-tahun sukses kamu tuh abadi gitu, suksesnya abadi, kepercayaan diri abadi, dampaknya abadi, dampak nyata ladies. Dan kamu pastikan dari fondasinya dulu, sama seperti niat kamu. Fokus pada apa yang kamu mau ciptakan. Bayangin pelari yang lagi lomba. Di saat dia mau menang, dia pasti fokus ke depannya dong, ke jalan depannya. Oke, aku fokus, aku percaya diri, aku menang. Aku fokus ke jalan depannya. Tapi kalau misalnya pelari itu fokusnya ke sampingnya, ke belakangnya apalagi, dia bakal terhambat, dia nggak nyampe-nyampe, dan dia nggak akan menang. Karena dia fokus ke hal yang tidak tepat. Dia tidak fokus ke apa yang dia mau ciptakan, dan dia nggak akan nyampe ke situ. Oke? Jadi, misalnya, kamu notice di diri kamu satu limiting belief, kamu bilang, aku takut gagal. Coba reframe lagi. Oke. Sebenarnya apa sih takut gagal ini? Coba jadi lebih curious, lebih penasaran terhadap pemikiran sendiri, lebih menganalisis, karena setiap pemikiran, karena sehari-hari kita akan punya berbagai macam pemikiran, baik itu dari pemikiran yang kita sadari atau pemikiran yang tidak kita sadari, dan itu adalah kuasa kita untuk menentukan pikiran-pikiran mana yang benar. Bisa aja aku reframe, aku lihat dari sisi lain, dibanding terus-terusan bilang aku takut gagal atau aku gagal. Kamu juga bisa bilang kalau aku belajar setiap hari dan fokus pada langkah kecil. Jadi di saat kamu punya pemikiran seperti ini lagi, please take your time, luangkan waktu untuk evaluasi, untuk analisis apakah kepercayaan ini benar, atau kayaknya ada deh kepercayaan lain yang kayaknya lebih mendukung aku nih menjadi wanita impianku. Dan itu namanya menjadi sadar akan hal yang tidak kita sadari. Menjadi sadar akan hal yang tidak kita sadari adalah kunci utama setiap perubahan. Poin selanjutnya, implementasikan kebiasaan baru. Karena hidup itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Hidup tercipta dari aksi-aksi yang kamu lakukan secara berulang-ulang. Bayangin kamu setiap pagi sudah punya kebiasaan untuk berolahraga, dan itu diulang-ulang terus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dari yang awalnya aku mengidentifikasi diri aku sebagai orang yang iseng-iseng aja olahraga, sampai kamu menemukan kesenangan di dalam olahraga itu, kamu jadi konsisten. 2 tahun kamu mengidentifikasikan diri kamu sebagai gym woman, wanita gym, orang gym. 5 tahun misalnya kamu mengidentifikasikan diri kamu sebagai atlet. Lihat bagaimana identitas itu semakin kuat di saat kamu semakin mengulangi hal itu. Bayangin sebaliknya, kamu bangun tidur punya kebiasaan untuk buka sosmed, membandingkan diri kamu dengan orang di sosial media, dan itu yang juga akan menjadi identitas kamu. Hal yang kamu ulang-ulang itu menjadi realita kehidupan kamu. Jadi sebenarnya kebiasaan kamu sehari-hari adalah kunci. Gimana cara mengubah kebiasaan? Oke, itu pertanyaannya sekarang. Mulai dari hal yang termudah. Oke, nggak perlu olahraga langsung ke gym, angkat beban berat 1 jam, 2 jam, semangat nih awal-awal, abis itu kapok, nggak mau olahraga lagi, nggak balik lagi, padahal udah bayar member gym gitu. Mulai dari yang paling gampang dulu. Misalnya setiap malam aku siapin baju olahraga di tempat tidur aku. Jadi bangun pagi aku udah lihat, udah ada nih baju olahraga. Aku nggak punya alasan aku perlu olahraga karena aku sudah janji kepada diri aku.
Dan mulai dari hal yang terkecil dulu, misalnya dari 5 menit dulu, dari 10 menit dulu, dari 15 menit, dari nonton YouTube, ngikutin senam-senam yang di YouTube. Kita tuh udah privilege banget. Privilege is the word of the day. Aku udah ngomong privilege berkali-kali, tapi kita memang privilege di zaman sekarang. Sudah banyak video-video seperti ini ya, gratis. Kamu bisa olahraga dari rumah, dari kasur, dari ruangan kamu, gratis. Kamu tinggal nonton YouTube, edukasi, kamu ketik apa yang mau kamu pelajari, manfaatkanlah teknologi itu, oke? Kamu gunain internet, sosial media kamu untuk belajar seperti ini, which is amazing. I'm really proud of you. Aku sangat bangga kepada kamu. Olahraga, gunain itu untuk kebiasaan kecil kamu, mulai dari yang termudah. Kamu latihan meditasi misalnya mulai dari 5 menit dulu, terus selama seminggu, oke, kamu udah make sure kamu konsisten nih, disiplin meditasi 5 menit setiap hari, olahraga 15 menit setiap hari. Oke, di saat sudah konsisten minggu ke-1 atau minggu kedua, di-increase lagi, ditambah lagi tantangannya. Oke, minggu pertama udah sukses kebiasaan yang ini, aku mulai tantang lagi diri aku, karena tantangan adalah kunci dari pertumbuhan sejati, menjadi versi terbaik dari diri aku. Butuh tantangan untuk level up. Sama seperti kita main game, akan bertambah-tambah tantangannya seiring kita juga menjadi lebih kuat. Minggu kedua, aku tambah lagi dari yang sebelumnya olahraga 15 menit, sekarang jadi 20 menit atau 30 menit. Oke, minggu kedua aku konsisten olahraga 3 menit, 30 menit, meditasi 10 menit. Minggu ketiga aku increase lagi, aku olahraga jadi 45 menit, meditasi jadi 15 menit. Dan aku mau tambah lagi nih, aku sekarang mau lagi baca buku. Aku semangat banget untuk level up. Aku track juga kebiasaan aku rayakan kemenangan-kemenangan kecil aku. Minggu keempat atau bulan selanjutnya, aku mau nambah lagi. Sekarang aku udah terbiasa, aku seneng banget olahraga. Akhirnya aku menemukan kesenangan itu, kesenangan dari kebiasaan baru aku. Aku olahraga sekarang 1 jam, aku meditasi setengah jam, aku baca buku 15 menit setiap hari. Dan itu diulang-ulang terus sampai setahun, sampai 2 tahun. Hidup kamu, diri kamu akan berubah selamanya. Dan itu definisi transformasi yang sesungguhnya. Dan karena kebiasaan itu mencerminkan siapa diri kamu. Kamu mau nilai cowok, lihat dari kebiasaannya. Apa yang dia lakukan sehari-hari, apa yang dia lakukan di waktu luangnya, dia nongkrong di mana, apa yang dia tonton. Itu semua mendefinisikan siapa diri kamu yang sebenarnya. Dan satu tip lagi, buat kebiasaan menjadi mudah dan menyenangkan. Yang menghambat aku jadi susah olahraga setiap hari adalah karena aku mengasosiasikan kebiasaan olahraga itu dengan hal yang tidak menyenangkan. Olahraga sama dengan sakit, olahraga sama dengan pegel, olahraga sama dengan menyiksa diri. Aku memberikan label kepada olahraga itu, dan itu menghambat aku jadi nggak olahraga. Tapi di saat aku mulai melepaskan label itu, mulai mengasosiasikan olahraga dengan kegiatan yang merilis stres aku, yang membuat aku lebih bahagia, yang membuat aku punya badan yang ideal, yang membuat aku jadi lebih semangat, yang membuat aku jadi lebih alive, yang membuat aku jadi lebih percaya diri. Itu yang membuat aku kepikiran olahraga, jadi seneng dan jadi semangat, dan gak perlu disuruh-suruh lagi, gak perlu diinget-ingetin lagi, gak perlu motivasi. Aku udah pasti olahraga karena aku mengasosiasikan olahraga ini dengan kebiasaan yang membuat aku bahagia. Dan bagaimana cara membuat itu mudah? Misalnya kayak tadi, siapin baju olahraga dari malam hari. Atau misalnya kamu punya kebiasaan makan snack yang kurang bernutrisi, kamu mulai singkirkan snack itu dan ganti snack itu jadi buah-buahan, jadi sayur-sayuran.
kelilingi diri dengan orang-orang yang rajin olahraga, yang rajin membaca, yang passionate, yang semangat, yang suka, yang berhobi olahraga, berhobi mengembangkan dirinya, dan kamu jadi semangat. Dan itu jadi hal yang mudah karena kamu mengganti lingkungan kamu, mendesain lingkungan kamu, desain kamar kamu menjadi kamar yang nyaman, punya space untuk olahraga, punya space untuk mengembangkan diri, punya space untuk belajar, untuk baca buku. Gak yang ke kamar langsung baring, langsung main HP, tapi kamu juga punya niat untuk menciptakan lingkungan baru. Sediakan meja belajar yang nyaman, sediakan buah, sediakan ruang olahraga, space untuk olahraga atau pergi ke gym, siapkan baju, dan buat itu jadi mudah dan menyenangkan. Sebaliknya kamu juga bisa membuat kebiasaan yang kamu gak mau lakukan lagi itu jadi lebih sulit. Misalnya, makanan snack-snack yang kamu udah sebenarnya aduh aku gak mau nih, bikin aku ngerasa gak sehat, sebenarnya not making me feel good. Oke, umpetin itu dan ganti itu jadi snack yang lebih sehat, karena kamu butuh pengganti, karena kamu butuh kebiasaan baru itu untuk bisa menghapus kebiasaan lama. Jadi mulai pelan-pelan, karena kebiasaan itu mencerminkan siapa diri kamu. Poin yang kelima yaitu tumbuhkan self-love dan kepercayaan diri. Aku percaya ini adalah basic foundation of your dream woman. Fondasi dasar dari wanita impian kamu. Nih ya, di saat kita pikirkan lagi, hampir semua isu di dunia ini itu tuh terjadi karena manusia kita yang kurangnya akan self love dan kepercayaan diri. Nih coba ya, seorang wanita yang berada di hubungan yang tidak sehat, seorang wanita yang berada di lingkungan yang tidak ideal, bahkan seorang wanita yang punya bayaran yang tidak sesuai, yang kecil, itu semua terjadi karena kurangnya self love, karena kurangnya kepercayaan diri. Aku nggak ngerasa aman, aku nggak ngerasa percaya nih sama diri aku nggak tahu kalau aku valuable, aku nggak tahu kalau aku bernilai. Maka dari itu aku terima aja lingkungan, kondisi, hubungan, berada di hubungan, perlakuan yang semena-mena, yang tidak sesuai dengan aku, karena aku nggak tahu kalau aku pantas. Aku pikir itu memang ya udah, kehidupan aku seperti itu, aku pantasnya seperti itu. Tapi di saat aku punya self love dan kepercayaan diri, aku tahu kalau aku pantas, aku bisa menjadi wanita impianku, the dream woman. Kamu punya kepercayaan diri itu, aku punya kepercayaan diri itu, aku punya self love dalam diri aku. Di saat kamu punya self love dan kepercayaan diri, kamu bisa menaklukkan benar-benar apapun di kehidupan ini. Kamu bisa mendapatkan apapun di kehidupan ini di saat kamu punya self love dan kepercayaan diri. Jadi itu benar-benar kunci banget, hal yang sangat sering kita dengar, hal yang sangat simple, yang sangat sederhana, tapi justru itulah yang paling penting. Itulah yang ini loh fondasi utamanya. Orang-orang fokus ke sana sini, hal-hal yang ribet-ribet, yang sangat complicated, tapi justru hal yang paling dasarnya dia nggak take time untuk melihat itu. Justru inilah fondasi dasarnya untuk mendapatkan semua hal-hal itu. Jadi kita mulai dari self love. Apa itu self love? Apa artinya self love? Apakah self love itu artinya aku ke salon tiap hari, nyalon, skincare? Oke, itu self love, tapi itu hanya satu bagian dari self love. Apa itu self love yang sejati? Self love yang sejati artinya adalah aku menerima diri apa adanya secara utuh. Nggak cuma kualitas yang diakui atau dipuji orang lain, yang sesuai dengan standar-standar sosial media, sesuai dengan standar orang lain, yang dapat validasi dari orang lain, tapi juga bagian-bagian diri aku yang sebelumnya nggak pernah aku lihat, nggak pernah diakui oleh orang lain, yang aku anggap sebagai kekurangan aku, yang aku anggap sebagai kegelapan aku. Bagian itu juga bagian yang perlu aku perhatikan, yang perlu aku terima.
Karena itu yang menjadikan aku sebagai manusia yang utuh. Bayangin manusia perfect, nggak bisa dibayangin. Itu nggak ada manusia perfect gitu. Kayak AI aja dong nanti. Manusia itu sangat kompleks, makhluk yang sangat kompleks, dengan kekurangan dan kelebihannya, dengan kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya. Dan itu yang membuat kita menarik. Di saat kita benar-benar menerima siapa diri kita sebenarnya, semua aspek dari diri kita, memahami kalau kita adalah makhluk hidup yang kompleks, gak cuma bisa jadi A, tapi juga bisa jadi B, C, D, E, F. Aku bisa jadi apapun yang aku mau, karena aku adalah manusia, aku adalah makhluk yang kompleks. Aku punya banyak aspek dari diri aku yang bahkan aku belum pernah ketemu sebelumnya, yang belum pernah aku explore sebelumnya. Dan itu yang menjadikan aku manusia yang unik. Itu aku, itu manusia. I am the dream woman. Dan the dream woman itu adalah di saat aku benar-benar tahu diri aku menerima itu, aku mencintai itu. Oke, aku mulai lihat kekurangan aku dari perspektif yang berbeda. Aku mulai lihat kegelapan itu. Aku mulai memberikan cinta terhadap aspek-aspek itu. Dan di saat aku memperhatikan itu, di saat aku memberikan cinta, di saat aku melihat dari sisi lain, disitulah aku bisa mengubah ketidaksempurnaan itu, kekurangan itu, kegelapan itu menjadi terang. Dan itulah cara aku bersinar. Orang-orang jadi terkagum, orang-orang jadi wow, karena aku berani menunjukkan siapa diri aku yang sebenarnya. Kenapa orang-orang kagum? Karena gak semua orang punya keberanian untuk benar-benar mau duduk ngeliat siapa dirinya sebenarnya. Orang-orang cuma mau berada di posisi di mana mereka dapat validasi, mereka dapat pujian. Oke, mereka jadi tahu kalau mereka itu berharga. Tapi kalau kamu meluangkan waktu untuk duduk, untuk tahu siapa diri kamu sebenarnya, yang dimana itu adalah aktivitas yang sangat brave, sangat berani. Kamu sangat berani kalau kamu bisa melakukan hal itu. Kamu juga orang yang berbeda di saat kamu melakukan itu, karena nggak semua orang mau melakukan itu. Dan itu yang justru membuat kamu bersinar, membuat kamu diakui yang asli gitu. Di saat kamu benar-benar punya itu, punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang kebanyakan orang nggak mau ngelakuin itu. Dan orang jadi amazed, benar-benar amazed, terkagum, yang benar-benar terinspirasi, yang wow, karena kamu punya sesuatu yang sebenarnya mereka semua mau. Kita semua sebagai manusia tentunya mau diterima, mau dicintai, mau punya kepercayaan diri itu. Dan di saat kita ngelihat seseorang yang benar-benar embody that, yang benar-benar punya itu, kita secara alami kita akan tertarik kepada dia, karena dia tuh terasa berbeda, dia kelihatan otentik. Kita suka yang asli. Di saat kamu tanya cowok, apa tipe makeup yang kamu suka? Natural. Apa tipe badan yang kamu suka? Yang natural. Cowok suka yang natural. Kita suka yang natural sebagai manusia, karena itu adalah manusia. Kita suka manusia. Kita nggak suka yang fake. Kita nggak suka yang dibuat-buat. Dan yang fake, yang dibuat-buat itu sudah terlalu sering untuk kita lihat. Itu udah banyak banget di sosial media, dan itu udah jadi bosenin. Tapi di saat kamu jadi otentik, di saat kamu benar-benar nunjukin keunikan kamu, siapa diri kamu yang sebenarnya, di saat kamu berani untuk tidak disukai, berani benar-benar jadi diri kamu apa adanya, justru di saat itulah kamu benar-benar disukain. Dan dari self-love ini, menerima diri secara utuh, gak cuma skincare, gak cuma nyalon, tapi self-love, bentuk self-love juga seringkali tercermin dari aksi aku, perlakuan aku terhadap diri aku. Misalnya aku istirahat di saat lelah, aku udah tahu nih badan aku lelah, aku nggak paksain lagi aku untuk keluar, untuk main, untuk ketemu orang, untuk bekerja. I will respect myself, aku akan respect diri aku akan hormati diri aku akan hormati badan aku akan istirahat di saat aku lelah. Aku akan berhenti
berhenti menerima hubungan, perlakuan yang tidak sehat, karena aku tahu diri aku respect diri aku tahu kalau aku pantas dicintai, karena aku udah berikan cinta itu kepada diri aku dulu. Di saat aku udah berikan cinta itu kepada diri aku, orang lain gak akan punya akses. Orang lain yang mau bertindak semena-mena gak akan punya akses, karena aku udah berikan itu kepada diri aku. I already gave myself the best. Kamu gak punya akses. Kamu yang mau bertindak semena-mena gak akan punya akses ke diri aku, karena aku punya standar. Aku pantas untuk dicintai, dan aku sudah memberikan kepada diri aku segala hal yang aku butuhkan. Kalau kamu mau berikan kepada aku, oke, itu adalah bonus, tapi fondasinya itu berasal dari diri aku. Perlakuannya juga bisa dari investasi ke diri sendiri, nonton video kayak gini, edukasi, ikut kursus online, olahraga, makan makanan sehat, puji diri sendiri. Itu adalah bentuk investasi ke diri sendiri. Itu adalah bentuk self-love. Dan kepercayaan diri itu bukan tentang seberapa putih aku, seberapa gendut aku, seberapa kurus aku, seberapa hitam aku, seberapa glowing aku. Tapi kepercayaan diri adalah mau gimana pun kamu, itu adalah cara kamu melihat diri kamu sendiri. Apakah kamu melihat diri kamu sendiri sebagai seseorang yang memang pantas untuk diperlakukan dengan penuh hormat? Apakah kamu melihat diri kamu sendiri sebagai seseorang yang dream woman? Apakah kamu melihat diri sendiri sebagai seseorang yang pantas untuk punya kehidupan yang luar biasa? Kehidupan yang kaya, kehidupan yang berkelimpahan. Apapun yang kamu percayai, kepercayaan diri ini mengarah kepada aksi kamu sehari-hari. Semua tercermin dari kepercayaan yang kamu miliki di dalam diri kamu, dari seberapa cinta kamu terhadap diri kamu. Semuanya tercermin ke aksi kamu, dan aksi tadi yang kita lakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan yang kita ulang-ulang secara bertahun-tahun, secara berbulan-bulan, secara berminggu-minggu. Itu yang menciptakan kehidupan kita. Jadi itu kenapa self-love dan kepercayaan diri itu penting banget. Poin selanjutnya yaitu action and appreciation. Penting banget. Tindakan itu seperti jembatan yang menghubungkan kamu dari impian kamu ke kenyataan. Sama seperti gap yang kita gambar tadi ya, jembatan itu diisi dengan action kamu setiap hari, tindakan kamu. Awal-awal selalu fokus pada konsistensi. Lakukan apa yang kamu janjikan ke diri kamu. Kamu udah ngomong, kamu janji olahraga, kamu janji meditasi, kamu janji makan sehat, kamu janji baca buku. Lakukan hal itu. Take action now. Stop overthinking. Boleh mikir, tapi yang menjadi isu adalah di saat kamu overthinking tapi kamu tidak pernah beraksi. Jadi take action now. Kamu tidak perlu sempurna, kamu tidak perlu tahu semuanya. Konsistensi yang akan menang daripada kesempurnaan, karena kesempurnaan itu tidak pernah terjadi. Bertindak seolah-olah kamu adalah wanita impian kamu. Di poin pertama kan tadi kita udah mendefinisikan nih, siapa wanita impian kamu, apa kebiasaannya sehari-hari, apa kata-kata, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara dia membawa dirinya, bagaimana cara dia berkata-kata, dia senyum, postur dia tegak, bagaimana gaya hidup dia, apa yang dia konsumsi sehari-hari. Semua itu sudah didefinisikan tadi. Sekarang mulai untuk bertindak seolah-olah kamu adalah future you, gambar kamu yang kedua tadi. Bertindak itu adalah jembatan tadi. Dan di saat kamu take action, semua progress itu perlu kamu appreciate. Take time to appreciate yourself. Rayakan kemenangan kecil, sekecil apapun itu. Sesimpel kamu olahraga 15 menit berhasil. Terkadang kita sibuk mengejar-ngejar, sibuk bertindak sampai-sampai kita lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Di saat kita mengapresiasi diri sendiri,
itu yang membuat kita senang, yang membuat kita tetap semangat. Berikan penghargaan untuk diri kita sendiri. Penghargaan apapun itu, boleh kayak di saat kamu olahraga, habis itu kamu makan enak, misalnya makan es krim, atau kamu ketemu temen, atau kamu skincare, kamu beliin diri kamu barang yang kamu pengenin. Berikan diri kamu istirahat, berikan diri kamu cinta. Always take time to appreciate yourself, dan itu adalah bentuk dari self love itu sendiri. Dan dari situ aku mau menyimpulkan video hari ini, cara bertransformasi menjadi wanita impian kamu. Tadi wanita singkatan W adalah wanita impian, mendefinisikan siapa wanita impian kamu. A, analisis dan lepaskan. N, niat yang jelas dan positif. I, implementasikan kebiasaan baru. T, tumbuhkan self-love dan kepercayaan diri. Dan A, action and appreciation. Teman-teman, aku ada satu hadiah kecil untuk kamu. Aku ada buat Free Dream Woman Workbook, buku panduan yang berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi, action plan untuk kamu menjadi wanita impian kamu. Klik link di deskripsi di bawah. Terima kasih semuanya. I'll see you in the next video. Bye.